Sekarang jam 2 pagi, mata Anda sudah terasa sangat berat, tubuh Anda kelelahan luar biasa, tetapi otak Anda masih saja berlari maraton. Anda berguling ke kiri, berguling ke kanan, menatap langit-langit kamar, dan akhirnya tangan Anda mulai meraih botol pil tidur di meja. Hentikan sekarang juga. Stop obat tidur. Meminum pil tidur mungkin terlihat seperti jalan keluar paling instan. Namun, tahukah Anda betapa berbahayanya ketergantungan pada obat-obatan tersebut? Anda mungkin memang akan tertidur, tetapi keesokan paginya Anda akan bangun dengan kepala yang terasa sangat berat, pikiran berkabut, dan merasa sangat lemot sepanjang hari. Sebagian besar orang, mungkin termasuk Anda, berpikir bahwa tidur nyenyak itu terjadi secara otomatis hanya karena tubuh merasa lelah. Ternyata, anggapan itu sepenuhnya salah. Fakta mengejutkannya adalah Anda tidak bisa memejamkan mata bukan karena Anda belum cukup lelah. Anda tidak bisa tidur karena otak. Anda diam-diam mengira Anda sedang berada di dalam hutan dan bersiap diterkam oleh seekor harimau lapar. Ya, otak Anda belum percaya bahwa kamar tidur Anda adalah tempat yang aman untuk menurunkan kewaspadaan dan beristirahat. Dan satu-satunya pihak yang memegang kendali penuh atas sistem keamanan ini adalah sebuah hormon bernama kortisol. Kortisol selama ini selalu menjadi korban salah paham. Banyak orang membencinya dan menganggapnya sekadar hormon stres pembawa masalah. Padahal, secara biologis, kortisol adalah penjaga setia yang memastikan Anda tetap hidup. Masalah utamanya bermula ketika penjaga ini menolak untuk pulang dan terus memegang senjata di dalam kepala Anda sepanjang malam. Mari kita luruskan kesalahpahaman besar tentang kortisol. Bayangkan kortisol sebagai seorang satpam keamanan yang sangat rajin dan berdedikasi tinggi di dalam tubuh Anda. Tugas utamanya bukanlah membuat Anda stres atau panik, melainkan bertindak sebagai pengatur waktu biologis tubuh Anda selama 24 jam penuh. Pada pagi hari, satpam ini meniup peluitnya dengan sangat keras, memberikan lonjakan energi besar agar Anda bisa bangun dari tempat tidur, mandi, dan berangkat bekerja, menghadapi kemacetan jalanan. Seiring berjalannya waktu dan matahari mulai terbenam, energi satpam ini seharusnya perlahan-lahan menurun. Dan pada malam harinya, satpam kortisol ini seharusnya sudah beristirahat dan tertidur pulas. Dalam ritme tubuh yang normal dan sehat, kadar kortisol harus berada di titik paling rendah saat malam tiba. Penurunan tajam inilah yang sebenarnya menjadi kunci utama yang mengizinkan otak Anda untuk masuk ke dalam fase istirahat total. Namun, masalah besar muncul ketika sang satpam kortisol ini menolak untuk tidur dan malah terus berjaga-jaga di dalam kepala Anda pada malam hari. Otak Anda akan menerjemahkan situasi waspada ini sebagai tanda bahaya darurat. Otak akan berpikir bahwa lingkungan di sekitar Anda masih sangat tidak aman, sehingga ia dengan sengaja menunda jadwal tidur Anda. Anda mungkin akhirnya bisa memejamkan mata karena kelelahan. Anda bahkan mungkin merasa sudah berada di kasur selama 8 jam penuh. Tetapi perhatikan baik-baik, itu hanyalah tidur yang sangat dangkal. Tubuh fisik Anda memang terbaring diam di bawah selimut, tetapi otak Anda tetap bekerja lembur untuk berpatroli dan mengawasi setiap potensi ancaman yang mungkin datang. Inilah alasan pasti mengapa Anda sering terbangun di pagi hari dengan tubuh yang terasa remuk, otot-otot tegang, seolah-olah Anda habis berlari maraton semalaman. Anda bangun dengan pikiran yang masih sangat lelah, tidak fokus, dan rentan terkena masuk angin parah. Selama kadar kortisol Anda masih tinggi pada malam hari, otak akan secara tegas menolak untuk mematikan mesin tubuh sepenuhnya. Anda harus benar-benar memahami satu prinsip biologi dasar yang sangat mutlak ini. Pintu gerbang menuju tidur yang sangat pulas dan memulihkan hanya bisa terbuka lebar ketika kadar kortisol Anda turun drastis ke titik yang paling rendah. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menyembuhkan insomnia Anda bukanlah dengan menelan pil, melainkan mencari cara untuk menenangkan dan menyuruh satpam kortisol ini agar segera beristirahat. Untuk memahami cara menenangkan kortisol secara efektif, Anda harus terlebih dahulu berkenalan dengan sebuah sistem komando rahasia yang tersembunyi jauh di dalam otak Anda. Sistem pengendali utama ini dikenal dengan nama sumbu HPA, yang merupakan gabungan dari hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenal. Sistem HPA ini bertugas sebagai pusat keamanan berlapis yang terus-menerus memindai lingkungan di sekitar Anda untuk mencari sinyal ancaman bahaya maupun sinyal rasa aman. Bayangkan proses kerja sistem ini seperti deretan kartu domino yang disusun sangat rapat dan siap dijatuhkan kapan saja. Ketika otak Anda menangkap adanya tekanan atau stres, hipotalamus yang bertindak,
Sebagai radar utama akan langsung menjatuhkan kartu domino yang pertama. Kartu ini kemudian menimpa kelenjar pituitari yang selanjutnya menyenggol kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal Anda. Dan pada titik akhir rantai domino tersebut, kelenjar adrenal akan bereaksi keras dan memompa hormon kortisol dalam jumlah yang sangat masif ke dalam aliran darah Anda. Seluruh reaksi berantai yang sangat menegangkan ini terjadi dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan detik saja. Namun disinilah letak masalah biologis terbesarnya. Struktur dasar otak manusia modern yang Anda gunakan saat ini sebenarnya masih sama persis dengan struktur otak nenek moyang manusia purba yang hidup di dalam gua ribuan tahun yang lalu. Otak purba warisan leluhur ini memiliki satu kelemahan yang sangat fatal. Otak Anda benar-benar buta dan sama sekali tidak bisa membedakan antara ancaman fisik yang nyata, mengancam nyawa dengan stimulasi psikologis kehidupan modern saat ini. Mari kita ambil contoh nyata yang mungkin sangat sering Anda alami. Bayangkan Anda sudah berbaring santai di atas kasur, lampu kamar sudah dimatikan, dan jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba layar ponsel Anda menyala terang. Ada sebuah pesan singkat di WhatsApp yang masuk dari bos Anda dengan tulisan, "Besok pagi langsung menghadap ke ruangan saya." Atau contoh lain, Anda mungkin sedang terbawa emosi karena asyik berdebat sengit dan membalas komentar netizen di media sosial. Secara logika sadar, Anda tahu persis bahwa Anda sedang aman dan terlindungi di dalam kamar. Namun, bagi sistem keamanan, HPA di dalam otak purba Anda, pesan singkat dari atasan atau perang komentar di internet itu diterjemahkan sebagai ancaman maut. Otak Anda melihat pesan WhatsApp tersebut sama mengerikannya dengan seekor harimau buas yang sedang berlari kencang siap menerkam Anda. Akibatnya, otak langsung membunyikan alarm darurat tingkat tinggi. Sistem HPA kembali memicu efek domino tadi, menyemprotkan kortisol, segar, dan memaksa seluruh otot tubuh Anda bersiap untuk bertarung atau lari. Inilah alasan utama mengapa kortisol Anda tetap tinggi berkali lipat, meskipun malam sudah sangat larut, dan Anda pun berujung menatap atap kamar hingga pagi tiba. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kepala Anda saat Anda berhasil masuk ke dalam fase tidur yang paling dalam? Secara medis, ini disebut sebagai fase tidur gelombang lambat atau gelombang delta. Mari kita gunakan bahasa yang lebih sederhana. Bayangkan fase tidur dalam ini sebagai jam kerja khusus bagi regu kebersihan dan regu teknisi pemeliharaan di dalam tubuh Anda. Ketika Anda tertidur sangat pulas, aktivitas saraf otak Anda akan melambat secara dramatis. Pada momen emas inilah, regu kebersihan otak mulai bekerja ekstra keras, menyapu bersih semua sampah beracun dan limbah metabolisme yang menumpuk setelah Anda berpikir keras seharian. Sementara itu, regu teknisi bertugas melepaskan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan menata ulang rak-rak memori di otak Anda agar ingatan Anda lebih tajam. Namun, seluruh proses pembersihan dan perbaikan fisik yang sangat krusial ini memiliki satu syarat yang tidak bisa ditawar. Otak Anda harus benar-benar mematikan radar pemantau ancamannya. Dan seperti yang sudah kita bahas, kortisol secara langsung akan menggagalkan proses tersebut. Bayangkan saja, jika satpam kortisol masih berdiri tegap di tengah ruangan sambil memegang senjata, laras panjang, regu kebersihan dan teknisi tadi pasti akan ketakutan dan tidak berani keluar untuk bekerja memulihkan tubuh Anda. Secara biologis, kadar kortisol yang dibiarkan tinggi akan terus-menerus menekan sebuah titik sensitif di dalam otak. Anda tidak perlu menghafal nama ilmiahnya, cukup bayangkan. Titik ini sebagai saklar alarm merah darurat. Kortisol akan menahan saklar alarm merah ini pada posisi menyala yang kemudian memompa zat kimia khusus untuk menjaga Anda tetap melek dan waspada penuh. Selama saklar alarm merah ini belum dimatikan, otak Anda tidak akan pernah bisa menyelam ke dasar lautan tidur yang pulas. Meskipun mata Anda terpejam rapat, otak Anda sebenarnya masih mengintip dan berjaga-jaga di balik selimut. Inilah yang pada akhirnya menciptakan pola tidur yang sangat dangkal, mudah terbangun di tengah malam, dan tubuh yang masih terasa hancur keesokan harinya. Sekarang saatnya kita membahas cara untuk mematikan saklar alarm merah tersebut dan menyuruh satpam kortisol segera pulang. Jawabannya adalah dengan mengirimkan 4 sinyal rasa aman yang sangat kuat ke dalam otak Anda. Sinyal rasa aman yang pertama dan paling krusial adalah sinyal cahaya. Cahaya adalah pengatur waktu paling berkuasa bagi jam biologis Anda. Mata Anda mengirimkan informasi cahaya secara langsung ke pusat komando di dalam otak. Ketika mata Anda menatap cahaya terang benderang pada malam hari,
Otak akan tertipu dan mengira bahwa matahari masih bersinar terik. Akibatnya, penurunan kortisol menjadi sangat lambat dan hormon tidur Anda tertahan. Lampu ruangan yang terlalu terang memang berpengaruh, tetapi layar ponsel Anda jauh lebih berbahaya. Layar gawai memancarkan gelombang cahaya biru yang sangat pekat, yang secara brutal merusak ritme alami jam biologis Anda. Oleh karena itu, trik paling ampuh yang bisa Anda lakukan malam ini adalah menyalakan mode malam atau night shift pada ponsel Anda, serta mengganti lampu kamar dengan cahaya kuning redup yang hangat, setidaknya 2 jam sebelum tidur. Anda tidak perlu menjadi sempurna, Anda hanya perlu mengirimkan sinyal kegelapan yang konsisten agar otak tahu bahwa malam telah benar-benar tiba. Sinyal rasa aman yang kedua adalah sinyal kognitif atau pikiran. Otak Anda memiliki kebiasaan buruk untuk terus-menerus melacak masalah yang belum selesai. Ketika ada pekerjaan yang masih menggantung, bagian depan otak Anda akan terus menjalankan simulasi dan skenario pemecahan masalah tanpa henti. Aktivitas mental ini menciptakan rasa ketidakpastian, dan ketidakpastian akan memicu stres yang ujungnya kembali memompa kortisol. Inilah alasan pasti mengapa tubuh Anda terasa sangat lelah, tetapi pikiran Anda masih menyala terang layaknya lampu pijar. Otak Anda masih sibuk berusaha memecahkan suatu teka-teki. Solusi ajaib untuk masalah ini adalah dengan melakukan teknik curhat ke kertas. Ambil sebuah buku catatan kecil dan tuliskan semua kekhawatiran Anda, keluh kesah Anda, serta daftar pekerjaan yang harus Anda selesaikan besok pagi. Tindakan fisik menulis ini akan memberikan pesan tegas kepada otak bahwa semua masalah telah disimpan dengan sangat aman di luar kepala. Otak akhirnya bisa melepaskan beban pemikiran tersebut, dan kortisol pun perlahan-lahan akan turun. Sinyal rasa aman yang ketiga berkaitan dengan suhu tubuh Anda. Secara alami, suhu inti tubuh Anda harus turun menjadi lebih dingin sebelum Anda bisa tertidur pulas. Proses pendinginan tubuh ini adalah sinyal utama yang memicu datangnya kantuk yang sangat berat. Jika tubuh Anda masih terasa terlalu hangat, otak akan kembali mengira bahwa ini masih siang hari, sehingga kortisol tetap tinggi dan tidur pulas pun tertunda. Namun, ada sebuah trik paradoks yang sangat luar biasa. Anda disarankan untuk mandi air hangat 1 jam sebelum tidur. Air hangat akan membuat pembuluh darah di permukaan kulit Anda melebar. Saat Anda keluar dari kamar mandi, hawa panas dari dalam tubuh akan menguap keluar dengan sangat cepat melalui pori-pori kulit. Efek pendinginan yang mendadak dari dalam ini akan mengirimkan sinyal yang sangat meyakinkan kepada otak bahwa hawa malam yang dingin telah dimulai dan tubuh sudah siap untuk beristirahat. Sinyal rasa aman yang keempat dan tidak kalah penting adalah sinyal keamanan emosional. Otak juga sangat teliti dalam mengevaluasi apakah perasaan Anda sedang aman atau tidak sebelum mengizinkan Anda tidur. Manusia berevolusi sebagai makhluk sosial yang sangat sensitif. Konflik dengan pasangan, penolakan dari lingkungan, atau emosi negatif yang masih terpendam dapat membuat sistem stres terus menyala merah. Bagian otak yang bertugas memindai ancaman akan terus mencari bahaya dari rasa sakit hati tersebut, yang tentu saja membuat kortisol tetap membanjiri aliran darah Anda. Oleh karena itu, sangat dilarang keras untuk menonton berita kriminal yang negatif, mengikuti drama perselingkuhan artis di media sosial, atau berdebat panjang dengan anggota keluarga menjelang jam tidur. Sebagai gantinya, ciptakanlah ritual malam yang sangat menenangkan jiwa. Anda bisa mendengarkan musik lofi yang lambat, membaca lembaran buku ringan, atau yang terbukti sangat efektif bagi masyarakat kita adalah memperbanyak zikir dan berdoa secara khusyuk kebiasaan. Spiritual ini secara ilmiah terbukti mampu mengaktifkan saraf parasimpatetik yang bertugas memperlambat detak jantung. Produksi kortisol akan langsung anjlok dan otak menerima pesan paling suci bahwa jiwa dan raga Anda sudah sepenuhnya terlindungi dan aman. Tidur yang sangat dalam dan memulihkan tidak bisa dicapai hanya dengan menerapkan satu kebiasaan baik dalam semalam. Semuanya sangat bergantung pada sebuah pola yang konsisten. Anda harus selalu ingat bahwa otak manusia adalah sebuah mesin canggih yang belajar melalui pengulangan kebiasaan. Kami menyebutnya sebagai disiplin ritme biologis. Ketika Anda secara rutin mengirimkan keempat sinyal rasa aman yang sudah kita bahas setiap malam, otak akan mulai merekam dan memprediksi jadwal tidur Anda jauh lebih awal. Hasilnya, kadar satpam kortisol akan mulai turun lebih cepat pada sore hari, dan hormon tidur melatonin akan naik dengan sangat stabil. Seiring berjalannya waktu, tubuh Anda akan secara otomatis bersiap untuk tidur bahkan sebelum Anda merebahkan punggung di atas kasur.
Ini terjadi bukan karena Anda memaksanya, melainkan karena jam biologis Anda telah menghafal pola keamanan tersebut dengan sangat baik. Namun, ada satu kesalahan fatal yang sering menghancurkan seluruh pola yang sudah bersusah payah Anda bangun. Mari kita sebut ini sebagai jebakan akhir pekan. Setelah 5 hari bekerja keras, banyak orang merasa berhak untuk balas dendam pada hari Sabtu malam dengan begadang sampai jam 3 pagi untuk maraton menonton serial drama, lalu membalas dendam lagi dengan tidur sampai siang bolong pada hari Minggu. Tanpa Anda sadari, kebiasaan ini benar-benar menghancurkan pola keamanan biologis yang sudah Anda latih sepanjang minggu. Otak Anda kembali kebingungan dan jadwal kortisol menjadi berantakan total. Inilah alasan ilmiah mengapa Anda selalu mengalami kesulitan tidur yang sangat parah pada hari Minggu malam dan berujung pada rasa malas luar biasa saat menghadapi hari Senin pagi. Oleh karena itu, rahasia terbesarnya adalah menjaga jam tidur dan jam bangun Anda tetap sama, baik itu pada hari kerja maupun pada akhir pekan. Kesimpulannya, tidur yang dalam dan memulihkan bukanlah sesuatu yang bisa Anda paksakan dengan sebutir obat-obatan. Tidur pulas adalah sesuatu yang harus Anda minta izin langsung dari otak Anda sendiri dengan cara membuktikan secara fisik dan mental bahwa Anda benar-benar berada dalam kondisi yang aman malam ini. Strategi utamanya sangat sederhana, kurangi semua sinyal ancaman palsu dan perbanyak sinyal rasa aman yang menenangkan. Jadi, buang jauh-jauh pil tidur Anda sekarang juga, dan cobalah segera mempraktikkan minimal 1 dari 4 sinyal rasa aman tadi malam ini juga. Saat Anda bangun besok pagi, Anda pasti akan merasa terlahir kembali menjadi manusia baru yang segar dan penuh energi. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan bagikan segera video ini kepada teman-teman kelelawar Anda, yaitu mereka yang masih selalu berselancar di dunia maya pada jam 3 pagi. Selamat mencoba, dan semoga malam ini Anda mendapatkan tidur yang sangat pulas.